Misalnya ingin menjadi pekerja cerdas, maka investasi ilmu dan investasi skillnya harus banyak dari sekarang. Ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Pentingnya investasi ilmu di masa depan. Nah, tips berinvestasi ilmu sejak muda itu seperti apa sih tips-tipsnya gitu, Pak? Aset apa saja sih yang harus dimiliki anak muda di masa yang akan datang gitu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bikum ayuhal mutabi'un wa musyarikun ya asdiqa wa zumala al ahibba al wafi daiman li musyahada qanati. Naltakim bikum maratan ukhra bi hadhihi qanati syakhsiyah. Nimo ngaji Mandarin official. Wa kaifa halukum jami'an? Ya insyaallah ya kullukum alal khair wa kulluna alal khair wa nahnu insyaallah min ahlul khair. Amin rabbal alamin. Qabla an astamir labudda lakum i'jab wa ta'liq wal ishtirak wal musyarikah lid'im qanatina. Alhamdulillah ala kullil hal. Al-yawm sanata'ala ma Ustadz Rahmat huwa sayabhas an tathmiril ilmi. Alhamdulillah teman-teman semua, apa kabar sahabat ngaji Mandarin? Semoga yang sedang belajar di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini teman-teman semua kita kedatangan Dr. Rahmat, nih spesial sekali ya teman-teman semua. Kita sapa dulu nih teman-teman semua. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa dengan Dr. Rahmat. Beliau adalah salah satu kaprodi PAI ya. Beliau Dr. Rahmat MPDI ya, MPDI. Beliau juga salah satu guru muadalah di Madrasah Berstandar Internasional MBI Amanatul Ummah teman-teman semua. Nah, kali ini spesial sekali teman-teman semua. Nah, kita itu setiap hari itu pastinya ada ini Pak, ada topik-topik materi-materi yang selalu kita berikan ke teman-teman semua sahabat ngaji Mandarin gitu. Jadi untuk topik kita kali ini itu tentang investasi ilmu Pak gitu. Jadi banyak sekali kan teman-teman semua, anak-anak muda gitu kan ingin sekali mengetahui apa sih investasi apa sih yang harus kita siapkan gitu di masa depan nanti gitu. Makanya kemarin kita memang memberikan kesempatan untuk semua sahabat-sahabat ngaji Mandarin bertanya kepada admin di ngaji Mandarin, boleh kirim ya lewat DM boleh, kemudian lewat WA boleh ataupun secara langsung ya ke Lause. Jadi kita sudah pilih-pilih yang penting-pentingnya Pak. Jadi di sini ada yang pertama itu tentang investasi ilmu. Apa sih investasi ilmu? Kan biasanya orang tuh investasi saham gitu Pak. Kemudian ada investasi dari orang tuanya melanjutkan gitu. Nah ini investasinya investasi ilmu Pak. Ini sangat unik sekali ya topiknya. Nah kemudian ada pertanyaan seperti logika sederhana. Jadi ada beberapa sahabat ngajiman tuh pengen tahu logika sederhana gitu. Pentingnya investasi ilmu di masa depan gitu Pak. Kemudian yang kedua tips. Nah tips berinvestasi ilmu sejak muda itu seperti apa sih tips-tipsnya gitu Pak. Nah, jadi ada trik-trik, tips-tips sehingga kita itu mudah untuk melakukannya itu Pak. Nah yang terakhir, yang ketiga, nah ini aset apa saja sih yang harus dimiliki anak muda di masa yang akan datang gitu Pak. Nah, jadi dari sini kita sebetulnya memang kita anak muda itu keinginan tuh banyak Pak. Kita pengen punya mobil, punya rumah ya, pengen jalan-jalan ke Eropa, pengen pergi haji gitu. Orang tua kita pengen dihajikan gitu Pak. Nah itu kan salah satu investasi yang memang sifatnya itu umum gitu. Nah kalau untuk ilmu ini seperti apa Bapak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Azman G. Saya Mas Azman dan teman-teman sekalian yang menyaksikan dialog ini saya rasa memahami betul ya investasi itu apa. Jadi investasi itu adalah penanaman modal ya atau penanaman aset kepada kepada sebuah perusahaan atau sebuah usaha yang mana dalam aktivitasnya itu dilakukan oleh perseorangan atau sebuah perusahaan. Biasanya itu investasinya investasi harta. Nah, harta itu macam-macam sebenarnya, keluarga ya harta. Jadi investasi ya emas, perak, uang dan lain sebagainya. Nah, tema kali ini tuh bagus sekali. Jadi investasi ilmu begitu ya. Iya, investasi ilmu. Nah, untuk secara
logika sederhananya investasi ilmu itu menurut Sayyidina Ali ya, Sayyidina Ali, Karamullah wajhah, itu beliau mengatakan kepada siapa namanya itu, Kumail bin Ziyad, di dalam kitabnya Khatib Al-Baghdadi, dalam Tarikh Al-Baghdadi, beliau mengatakan al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Nah, jadi menarik sekali. Kumail itu adalah murid beliau dari tabi'in. Jadi asar dari Sayyidina Ali ini mengindikasikan secara teksnya itu mengatakan bahwasanya kalau kamu memiliki ilmu, maka ilmu itu yang akan menjaga kamu. Sebaliknya, kalau kamu punya harta, sejatinya kamulah yang akan menjaga harta. Ini maknanya adalah kalau kita punya ilmu, maka diri kita ini akan aman karena ilmu itu akan menjaga kita. Nah, sedangkan kalau harta, yang jelas seperti yang saya sampaikan tadi, malah kita yang akan sibuk menjaga harta tersebut. Namun ini secara konteksnya lebih cocok menurut saya pribadi, lebih cocok konteksnya untuk orang yang sudah melakukan invest. Jadi seperti ustadz, seperti dosen, seperti pengusaha yang sudah besar, itu cocok kalau diberi makalah ini, bahwasanya al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Tapi bagi investor pemula ya, kalau investor pemula dalam ilmu, maka seharusnya itu dibalik. Al-malu yahrusuka wa anta tahrusul al-ilma, begitu. Jadi kita sebagai orang tua, ini saya kan sebagai orang tua nih, saya harus menjamin anak saya itu, harta itu harus menjaga anak saya. Jadi dia harus merasa aman bahwasanya dia itu hartanya cukup untuk dia berpendidikan, mengejar cita-cita dan lain sebagainya. Sehingga fokusnya si anak, si investor pemula ini ya, aset ini ya, dia akan wa anta tahrusul al-ilma, menjaga ilmu atau mengejar ilmu. Nah, nanti itu kita tidak bisa membandingkan mana dulu, harta dulu apa ilmu dulu. Ini seperti dua mata uang yang saling membutuhkan. Tapi kalau konteksnya investor pemula, itu dia harus ada harta yang menjaga diri dia agar dia terjamin pendidikannya dan lain sebagainya. Sehingga kemudian dia fokusnya menjaga ilmu, mencari ilmu sebanyak-banyak mungkin, mengasah skillnya. Nah, kemudian nanti kalau dia sudah dewasa, ilmunya sudah banyak, wawasannya sudah luas, maka ilmu itu yang akan menjaga dia. Selanjutnya ya tugas dia adalah menjaga harta. Jadi intinya untuk melogika sederhanakan, itu tadi kayaknya agak panjang itu ya. Iya. Kalau misalnya untuk melogika sederhanakan itu, kita itu ingin menjadi pekerja cerdas atau pekerja keras. Gitu, iya. Ya, kalau misalnya ingin menjadi pekerja cerdas, maka investasi ilmu dan investasi skillnya harus banyak dari sekarang. Nah, sedangkan kalau pekerja keras, investasi ilmu dan skill tidak harus banyak, sehingga nanti akan terlihat hasil di kemudian hari itu berbeda sekali, yang investasinya banyak dan lain sebagainya, sehingga akan tampak pekerja cerdas dan pekerja keras itu sangat menonjol. Mungkin boleh beri contoh ya? Iya. Contoh saja misalnya di pekerja bangunan lah, gampang-gampangannya ya, di pekerja bangunan itu ada mandor, ada yang bagian nyemen, ada yang bagian ngaduk. Itu ilmunya sebenarnya sama, skillnya sama, tetapi pastinya yang mandor ini ilmu dan skillnya lebih tinggi karena dia harus memastikan bangunan kuat, jumlah bahan dan lain sebagainya, sehingga dia jadinya mandor. Karena yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmunya lebih tinggi sehingga derajatnya juga tinggi. Di bawahnya sedikit ada yang bagian ngecor gitu ya. Dia punya ilmu seni dalam merapikan dinding dan lain sebagainya, masang bata dan lain sebagainya, sehingga ilmunya ya di bawahnya sedikit. Nah, yang paling sedikit lagi ya, mohon maaf agak di bawahnya sedikit ya, bagian ngaduk semennya gitu ya. Ya karena investasi ilmu dan skillnya ya, mohon maaf tapi ya mungkin kurang banyak, sehingga dia harus puas hanya dengan mengaduk semen saja. Jadi itu melogika sederhananya seperti itu, agar kita itu bisa mulai sedini mungkin ini investasi ilmu dan skillnya diperbanyak begitu. Jadi sangat penting sekali Ustadz ya. Jadi logikanya itu seperti itu Ustadz ya. Ketika kita pengen lebih dalam dunia kerja ataupun lebih dalam dunia pendidikan, maka perkuat ilmu kita dengan logika seperti itu. Apakah kita pengen menjadi tukang aduk? Apakah pengen menjadi atasnya mandornya? Apakah kita pengen jadi yang pengen bangun rumahnya gitu ya? Pekerja cerdas atau pekerja keras? Gitu. Antara
pekerja cerdas dan pekerja keras. Luar biasa sekali ini Bapak. Ro'i jiddan, alhamdulillah. Allah. Nah, untuk tips-tipsnya ini gimana Pak? Nah, untuk tips-tips berinvestasi, ya. Nah, berinvestasi ilmu ini sejak dini, apakah memang mondokin, lesin anaknya, kemudian nanti kalau udah punya bakat, udah punya dasar-dasarnya, baru nanti dikembangkan lagi, dilepas. Apakah memang setiap orang ataupun setiap orang tua punya metode tersendiri ataupun pribadi sendiri dari anaknya?